menjadi pemuji penyembah, nggak mesti saudara berdiri di sini. Ketika saudara datang kepada Tuhan, ini hatiku Tuhan, ini pujianku Tuhan, ini ucapan syukurku Tuhan. Dan itulah yang dicari Tuhan, korban yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi setiap ibadah beri yang terbaik. Mau melompat, melompatlah. Mau bertepuk tanganlah. Mau bernyanyi, bernyanyilah sungguh-sungguh buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini salam Pantekosta, saudaraku. Kalau saya bilang haleluya, semua jawab puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya semua kita diberkati melalui pujian penyembahan kita. Tuhan hadir di tengah kita, amin. Dan saudara siap menerima berkat firman Tuhan, amin. Haleluya. Nah, firman Tuhan pada saat pagi menjelang siang hari ini, saya ambil dalam Mazmur 139. Nah, saudaraku, Mazmur 139, saudara bisa buka Alkitab saudara di situ. Ada 24 ayat di sana. Nah, sebelum saya masuk ke judul, saudaraku, Mazmur 139 ini ada 3 hal yang menyatakan tentang pribadi Allah. Ya, saudara bisa lihat di situ ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, yaitu tentang bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Dia Allah maha tahu, dia tahu siapa saya dan saudara. Dia tahu keberadaan kita dan dia tahu isi pikiran kita. Dia tahu keperluan kita. Di ayat 7 sampai 12, Allah adalah Allah yang maha hadir. Dimanapun kita berada, Dia hadir, saudaraku. Kita tidak bisa bersembunyi dari Dia, sebab Dia Allah maha hadir. Ia ada dalam segala tempat, bahkan Ia tidak dibatasi dengan waktu. Saudaraku, di ayat 13 sampai 18, yaitu Allah maha kuasa. Ya, Dia menyatakan kuasanya dengan Ia membentuk kita. Ia menciptakan kita. Dia melindungi, bahkan melakukan hal yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Dan siang hari ini tentunya kita tidak bahas Allah maha tahu, Allah maha kuasa, Allah maha hadir. Semuanya tidak. Tetapi hari ini saya memberi judul, yaitu Allah maha tahu. Tuhan itu tahu. Haleluya. Allah maha tahu. Ada satu pujian memulaikan khotbah ini, kiranya memberkati kita pada saat siang hari ini. Dia Allah tahu, Dia tahu segala keadaan kita, dan Dia tahu siapa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada yang CD-nya? Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Refnya, katakan, saat kau perlu. Saat kau perlu, Tuhan
Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat pun datang Tuhan berkati. Amin. Dia Allah Maha Tahu. Kita baca ayatnya, ayat 1 sampai dengan ayat 6, Mazmur 139. Demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, kau ketahui ya Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Dari 6 ayat ini menjelaskan bahwa Dia Allah Maha Tahu. Dia tahu setiap keperluan saudara, amin. Dia tahu keadaan saudara. Nah saudaraku, dalam kasih Tuhan, pernahkah kita berpikir bahwa tidak ada siapapun yang mengetahui apa yang kita perbuat? Oh, tidak ada yang tahu apa yang aku perbuat. Bahkan tidak ada yang tahu apa yang aku pergumulkan. Tidak ada yang tahu sakit yang ku alami sampai detik ini. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang ku alami di masa-masa sekarang ini. Tetapi ayat ini jelas, Daud begitu menyadari bahwa hal itu tidak mungkin di hadapan Tuhan. Tuhan dapat tahu perbuatan saudara. Tuhan dapat tahu pergumulan saudara. Dan Tuhan itu adalah Tuhan Maha Tahu. Yang pertama saudaraku, Dia tahu siapa kita. Ayat 1 yang kita baca tadi, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Saudara mungkin kenal saya hanya sebatas, oh hamba Tuhan GPDI Mahanaim. Tetapi luar biasanya Tuhan, Dia tahu siapa saya dan saudara. Inilah hebatnya Tuhan, Dia tahu siapa keluarga kita. Siapa latar belakang kita. Bahkan Dia dikatakan mengenal seluruh kehidupan kita, luar dan dalam kita. Tuhan tahu. Saudaraku, mengapa Tuhan begitu mengenal kita? Mengingatkan kita kembali bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan. Dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Ditebus dengan darahnya yang mahal. Darahnya yang kudus. Dengan pengorbanan di atas kayu salib. Itu sebabnya Dia tahu saya. Haleluya. Dia tahu saudara, Dia tahu kita semua. Bahkan kalau kita melihat di sini saudaraku, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Artinya apa? Seperti hubungan suami istri yang dalam saudaraku, yang intim. Begitu juga Tuhan tahu tentang saya dan saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan, Allah begitu rindu, bukan hanya Dia yang tahu tentang kita. Bukan hanya Dia yang mengenal saya dan saudara. Tetapi melalui ayat ini, menyadarkan dan mengingatkan kita, seharusnya kita juga mau intim mengenal Tuhan. Amin. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginyalah kemuliaan sekarang dan sampai
selama-lamanya. Tuhan tahu saudaraku tentang kita. Tetapi bagaimana pribadi kita yang menjadi miliknya Tuhan ini. Supaya kita tetap kuat, dewasa, tidak terombang-ambingkan oleh keadaan. Dikatakan di sini, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hanya sebatas berkat-berkat saja? Seberapa besar saudara mengenal Tuhan? Apakah sama bagaimana Tuhan mengenal kita? Hal yang pertama yang memberkati kita pada saat pagi menjelang siang ini. Miliki kerinduan kita untuk mengenal Dia. Karena Dia sudah mengenal kita lebih dulu. Yang kedua saudaraku, Dia tahu keberadaan kita dan Dia tahu isi pikiran kita. Ayat yang kita baca tadi, ayat 2, engkau mengetahui kalau aku apa? Duduk. Engkau mengetahui kalau aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudaraku, Tuhan sedang menunjukkan begitu Tuhan mengetahui dan peduli akan saya dan saudara. Bayangkan, duduk Tuhan tahu. Berdiri Tuhan tahu. Ini berbicara tentang keberadaan kita, saudaraku. Tidak ada satu tindakan pun yang sanggup terlepas dari pengamatan Tuhan, saudaraku. Manakala kita duduk, manakala kita berdiri, Tuhan lihat kita. Saudara datang di tempat ini, duduk baik di belakang, di depan, di tengah. Tuhan luar biasa, Dia tahu keberadaan saudara. Dikatakan engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tiap pikiran betapapun banyaknya, rumitnya yang saudara pikirkan. Bahkan di ibadah ini seperti pikiran itu kusut saudaraku. Begitu berat. Saudaraku, Tuhan tahu. Nah, keberadaan kita apa saat-saat ini? Mungkin saudara ada di kondisi berdiri. Mungkin saudara ada di kondisi duduk. Artinya apa? Di segala keadaan Tuhan itu tahu dan mengerti. Saudara dalam pergumulan Tuhan tahu. Enggak perlu saudara cerita kemana-mana. Tuhan Dia lebih tahu. Bahkan air mata saudara yang saudara teteskan di dalam doa saudara. Di dalam kesesakan saudara. Tuhan perhatikan. Amin. Duduk saudaraku. Wow. Dahsyat Tuhan kita, Dia Maha tahu. Bahkan pikiran yang masih jauh sekali. Tuhan dapat mengerti. Ada satu contoh saudaraku tentang seorang janda di kota Nain. Janda, kalau janda kemungkinan besar meninggal oleh suaminya. Dia janda. Dia memiliki satu anak laki-laki saudaraku. Lukas 7 ayat 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Seorang perempuan sudah ditinggal suami punya harapan kepada seorang anak laki-lakinya, satu-satunya anak tunggalnya. Untuk ke depan ada masa depan, ada harapan, ada cita-cita, ada doa-doa dan kerinduan dari orang tuanya buat anak ini. Tetapi apa saudaraku, anak ini mati, anak ini meninggal. Dan anak ini akan dikuburkan. Ketika akan dikuburkan, Yesus lewat, masuk ke kota Nain dan mereka keluar dari kota Nain untuk memakamkan masa depannya. Untuk menguburkan cita-citanya, untuk menguburkan harapannya. Tetapi ketika Yesus datang ke kota Nain, bukan suatu kebetulan. Karena Yesus melihat ada seorang yang menangis. Ada seorang yang Yesus tahu dia butuh penghiburan. Saudara tahu ketika Yesus bertemu dengan wanita ini, dia berkata, Tuhan melihat. Melihat apa? Kesedihan saudara. Tuhan melihat
pergumulan saudara. Keadaan yang semakin berat dunia ini. Tuhan melihat. Ketika Tuhan melihat, Tuhan hanya sebatas melihat. Dia katakan apa? Jangan menangis. Tuhan mampu membangkitkan masa depan. Tuhan mampu memulihkan keadaan dan memberikan harapan kepada perempuan ini. Bukankah hal yang sama yang Tuhan perhatikan? Dia tahu engkau sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, atau engkau sebagai seorang pria yang terus bergumul dalam pekerjaanmu, yang harus berusaha bagaimana memberi kebutuhan keluarga. Engkau begitu berat menjalani hari-hari. Tuhan melihat keadaanmu. Nah saudaraku, tentang Petrus sekarang. Petrus adalah seorang pria yang kuat. Dia seorang nelayan dan dia seorang yang bekerja keras. Kalau Petrus bekerja berarti Petrus punya tanggung jawab. Petrus punya kebutuhan. Kita baca ayatnya Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman. Ya, perhatiin di sini orang banyak di sana mengerumuni Yesus. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Jadi ada nelayan-nelayan telah turun membasuh jala dan banyak orang di situ. Ya, Yesus melihat ada dua perahu. Selanjutnya, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahunya Simon, yaitu Petrus tadi. Dan menyuruh dia, Simon, bertolak, aku pakai perahumu. Mungkin seperti itu saudaraku ya. Didorong sedikit, Yesus berdiri di situ, lalu duduk mengajar orang banyak. Perhatikan fokus Yesus sepertinya kepada kebutuhan orang banyak. Dan orang banyak hanya fokus kepada Yesus. Lihat si Petrus, seorang laki-laki yang kuat, bekerja keras, bertanggung jawab. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan bahwa dia sudah lelah sepanjang malam bekerja. Orang banyak berbondong-bondong lihat Yesus, lihat apa yang Yesus perbuat, Yesus yang lakukan. Yesus pun juga melayani orang banyak. Tetapi ada pria, harus makan apa? Harus bagaimana untuk mendapatkan kebutuhan ini. Petrus secara manusia, ya kalau saya di posisi Petrus, ya. Mana sih perhatian Tuhan? Masa nggak tahu udah capek saya, malah perhatiannya ke orang banyak, malah perahu saya yang dipinjam. Tetapi ini kemahatauan Tuhan. Apa yang Petrus alami, dia sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa. Aku sudah bekerja begitu giat, aku sudah melakukan ini, mencoba ini, tapi gagal Tuhan. Seakan-akan Yesus tidak mengerti. Tetapi perhatikan di ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, perhatikan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Ini keluhan, ya, keluhan manusia. Telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Namanya manusia ya tentunya. Dijauhkan Tuhan dari persungutan ya. Tetapi ada keluhan-keluhan yang disampaikan. Tuhan, sepanjang malam kami gagal. Di masa Covid ini sepi, banyak tantangan, rintangan. Sepertinya Tuhan tidak tahu. Tetapi karena Tuhan tahu dan Tuhan menyuruh apa? Bertolak ke tempat yang dalam. Lalu Petrus bilang apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkapkan sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Di mana letak perhatian Tuhan? Letak perhatian Tuhan kepada kebutuhan Petrus. Sepanjang malam tidak dapat apa-apa.
Saudaraku pernah di posisi bagaimana sebanyak saudara kita nggak perhatikan kita? Pernah saudara ada di posisi tidak ada satupun yang menanyai keadaan saudara? Saya mau katakan jangan kecewa. Amin. Pernah saudara dalam kondisi keadaan tidak ada yang support saudara? Saudara merasa ditinggalkan, dilupakan. Tetapi firman Tuhan jelas, sekalipun terlihat hanya orang banyak yang diperhatikan, aku tidak ada seorang pribadi yang tahu betapa engkau hari-hari ini begitu berat menjalankan pekerjaanmu. Yang tahu betapa besar kebutuhan yang harus engkau lakukan. Pribadi Yesus, Dia Allah Maha Tahu. Amin. Dia Allah Maha Tahu, saudaraku. Lanjut dikatakan, Dia Tuhan tahu perbuatan kita. Ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku apa? Berjalan dan berbaring. Bahkan segala jalanku, dalam terjemah lain, dalam segala perbuatanku engkau mengetahuinya, engkau memaklumi. Ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Nah saudaraku, kalimat ini merupakan kalimat metafora yang dipakai untuk melukiskan pada kisah tentang para laskar yang mengelilingi seluruh jalanan untuk menyergap, untuk mengepung secara mendadak, saudaraku. Jadi kalimat ini seperti ini loh. Jadi kalimat ini dipakai bagaimana seorang sedang dikepung, dijaga oleh beberapa atau banyak orang, bahkan atau mungkin panglima sedang mengutus para utusan-utusan, pengintai-pengintai untuk melihat kondisi keadaan kota atau keadaan kita kalau kita ada di tengah-tengah. Begitulah cara Tuhan tahu melihat gerak-gerik kita. Ketika orang-orang di dalam kota itu bergerak, maka ada orang-orang yang mengepung akan melihat dan segera juga bergerak, saudaraku. Begitulah sebenarnya Allah ada di sekitar kita, melihat setiap perbuatan kita. Melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan. Bahkan sesuatu yang belum kita sempat katakan, Tuhan tahu. Wah, luar biasa ya Tuhan ya. Bahkan hari ini ketika saudara duduk, Tuhan tahu apa yang sedang saudara kalimatkan di dalam diri saudara. Artinya Tuhan tahu perbuatan kita. Baik itu yang tidak terlihat, baik itu yang belum diucapkan, baik itu yang sudah kita lakukan. Itulah yang Tuhan awasi. Itulah yang Tuhan periksa. Karena Tuhan itu tahu perbuatan kita. Nah saudaraku, Ibrani 4 ayat 13 dikatakan begini. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu apa? Telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Dari ayat ini jelas, tidak ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Haleluya. Perbuatan apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan? Berkenan, menyenangkan hati Tuhan, atau malah sebaliknya? Saudaraku dalam kasih Tuhan, Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Dia tahu mengawasi orang jahat dan orang baik. Ada satu kisah tentang jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa. Saya akan bacakan di Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, apa yang dilakukan mereka? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Adam,
Hawa, di manakah engkau? Pertanyaan ini seakan-akan menggambarkan Tuhan itu nggak tahu apa yang mereka sudah lakukan. Manusia itu diberi hak bebas. Ya saudaraku, diberi hak pilih. Ya. Tetapi orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita menyerahkan seharusnya hidup kita ke dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Di dalam kebenaran. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, istrinya jatuh dalam dosa, Allah menemui mereka dan Allah berkata, di manakah engkau? Bukan berarti Allah tidak tahu apa yang sudah diperbuat oleh Adam. Bukan berarti Allah tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Allah mengerti. Allah tahu, saudaraku. Maksud Allah bertanya di sini, saudaraku. Tuhan rindu ada pengakuan dalam diri kita manusia. Tuhan, aku salah. Tuhan, aku bodoh di hadapan-Mu. Aku gagal, Tuhan. Jadi menyadarkan kita kalau Tuhan itu tahu segala perbuatan kita, tidak ada yang tersembunyi. Saudaraku, datanglah kepada Tuhan dengan penuh keterbukaan. Bukan berarti Tuhan gak tahu, Tuhan tahu. Maksud Tuhan ada kesadaran kita. Ini hidupku Tuhan, aku mau dikuduskan, aku mau dipulihkan, dan aku mau berkomitmen melakukan kebenaran-Mu. Tuhan tahu apa yang kita perbuat di pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di lingkungan sekitar kita, di pelayanan kita, bagaimana kita melayani, apa yang kita lakukan buat Tuhan. Tuhan tahu, saudaraku. Dan saya percaya kalau Dia perhatikan orang jahat, Dia juga perhatikan orang baik. Artinya korban saudara tidak menjadi sia-sia. Amin. Kedatangan saudara Tuhan tahu, kemurnian hati saudara Tuhan tahu. Saya percaya pulang dari tempat ini saudara membawa berkat kemenangan dari Tuhan. Amin. Karena apa? Karena saudara datang dengan penuh keterbukaan di hadapan Tuhan. Karena Dia, Allah tahu persis apa yang kita butuhkan. Yang keempat, masuk dalam yang terakhir, Dia tahu keperluan kita. Yuk ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu kemana? Wow, semua ayat indah ya. Tapi ayat ini juga indah, saudaraku. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Nah, bicara kata dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, bukan Tuhan itu jahat ya. Oh, Tuhan ini mengurung saya. Tuhan ini berbuat jahat kepada saya. Tidak, bukan begitu. Maksud mengurung di sini, saudaraku, dari semua sisi, baik depan belakang di seluruh kehidupan kita, Tuhan ingin menunjukkan perlindungannya yang sempurna buat kita. Bukankah itu keperluan? Siapa sih yang gak butuh? Kalau nggak salah minggu lalu Bapak Pendeta Gideon sama di ibadah raya ini. Butuh tempat tinggal, butuh keamanan, butuh rezeki. Siapa yang nggak pengen? Semua pengen dan Tuhan itu tahu. Makanya dikatakan dari belakang, dari depan, engkau mengurung aku. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna di sini. Dan Tuhan ingin menyatakan buat saya dan saudara. Perlindungan sempurna juga Tuhan akan sediakan bagi gerejanya yang sempurna. Amin. Gerejanya sempurna akan menerima pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Ketika antikris dikatakan dia akan memerintah, saudaraku, 3,5 tahun. Tetapi gereja Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Dari depan, dari belakang, engkau mengurung aku. Selanjutnya, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saya senang sekali, saudaraku, ya, kalau misalnya pada waktu kami diutus di sekolah Alkitab sebagai pemuda, didoakan oleh gembala, aduh ditumpangkan tangan tuh senang sekali. Didoakan tuh, waduh bahagia sekali. Karena apa? Ada doa yang dilepaskan, ada kuasa yang dilepaskan, ada berkat yang diucapkan. Jadi penumpangan tangan itu sebenarnya hal yang penting juga ya. Makanya
Kami pun juga lakukan yang sama ketika mendoakan jemaat. Kita tumpangkan tangan. Nah ini dikatakan engkau menaruh, bukan tangan manusia, tetapi tangan Tuhan. Tangan yang berlubang paku, tangan yang mengangkat saudara dari lumpur, tangan yang membebaskan bangsa Israel, tangan yang mengubah air menjadi air anggur, dan tangan yang sama itu juga yang akan memberkati. Keperluan apa yang saudara rindukan? Keperluan apa yang saudara butuhkan? Tuhan, aku butuh dibimbing. Tangan Tuhan yang akan membimbing saudara. Tuhan, aku butuh Tuhan dipulihkan. Buka hati saudara, maka tangan Tuhan yang itu yang akan memulihkan hati saudara. Ada banyak istri kecewa kepada suami, anak-anak kecewa kepada orang tua. Dan dikatakan, aduh aku udah terlanjur kecewa. Tidak ada yang sanggup pulihkan. Tangan Tuhan akan ditopang dalam diri kita dan menolong memulihkan keadaan kita. Apa yang saudara butuhkan Tuhan? Aku butuh kebutuhan anak, kebutuhan kehidupan. Tangan itu yang akan memberkati kita. Artinya Tuhan tahu keperluan kita. Nah kesimpulan, mau main musik boleh lengkap ya. Kesimpulannya yang pertama, ketika kita punya pemahaman akan kemahatauan Allah, ini menyadarkan kita untuk membuka hati kita, mengenal Dia lebih. Semua jawab dekat. Amin. Coba 1 Petrus 1, ini sering Bapak Gembala angkat. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Seorang orang tua sangat rindu ketika punya baby, anaknya mengalami pertumbuhan. Apalagi Tuhan sangat rindu ketika saudara mengalami pengenalan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, pemahaman akan kemahatauan Allah membuat kita lebih percaya bahwa Allah selalu ada di setiap musim hidup kita. Amin. Kalau Tuhan tahu kehidupanku, maka Tuhan juga ada di setiap kondisi, keadaan. Sekalipun petir datang, Tuhan tahu dan Tuhan akan tolong kita. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan karena Allah telah berfirman. Kalau Dia sudah telah berfirman, maka firman-Nya itu pasti akan digenapi. Amin. Firman-Nya apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Yuk bangkit, kuat iman saudara. Saudara tidak sendiri. Ya, sekalipun banyak orang meninggalkan melupakan saudara, ada pribadi yang kuat, sekali-kali tidak akan meninggalkan, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Yang ketiga, pemahaman akan kemahatauan Allah sepatutnya menimbulkan kegentaran dalam diri kita. Agar apa? Hati-hati melangkah dalam hidup. Tahu itu benar, lakukan. Tahu itu enggak benar, jangan lakukan. Karena kita punya Allah Maha tahu. Hati-hati langkah kita. Mau berbohong mikir lagi. Mau curang mikir lagi. Mau korupsi mikir lagi. Mau lakukan berzina, berselingkuh mikir lagi. Ya, kalau bisa jangan ada itu saudaraku. Karena apa? Ketika kita paham bahwa Allah itu Maha tahu, menimbulkan kegentaran untuk kita boleh berhati-hati. Yang terakhir, pemahaman akan kemahatauan Allah seharusnya membuat kita tidak dikatakan di Matius 6 ayat 31, dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah ya. Akan tetapi Bapamu di sorga apa? Benar tahu? Yes. Bapamu di sorga tahu apa yang engkau rindu. Apa yang engkau perlukan. Bahwa kamu
memerlukan semuanya itu. Yes, pemahaman kemauan tentang Allah membuat aku tidak perlu khawatir lagi. Haleluya.